Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas harus melakukan penelitian dengan seperti apa ya. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan aplikasi SPSS, maka teman-teman harus tahu dulu bahwa data yang kalian dapatkan itu adalah data yang seperti apa. Jadi untuk menentukan penggunaan uji di dalam SPSS, teman-teman harus tahu ada yang namanya data cross section. Ya, ada juga data yang tipenya adalah time series. Nah, data yang kalian dapatkan adalah seperti apa nanti akan menentukan uji yang akan dilakukan di SPSS. Nah, apa itu data cross section? Data cross section ini adalah jika data yang kalian dapatkan menggunakan data di dalam satu rentang kurun waktu. Jadi dalam satu waktu gitu ya. Misalnya ketika teman-teman mengumpulkan data melalui kuesioner. Nah, data kuesioner ini kan biasanya disebarkan dan kalian dapatkan dalam satu kurun waktu. Misalnya dari data penelitian kalian menyebarkan kuesioner kepada 100 orang. Nah, data 100 orang itu akan kalian dapatkan misalnya dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan sebagainya. Nah, itu dianggap satu kurun waktu. Yang kemudian adalah data time series. Nah, sesuai namanya data time series berarti di sini data yang kalian dapatkan itu adalah data yang berurutan waktunya gitu ya. Jadi misalnya data yang kalian dapatkan itu adalah data tahun, misalnya data saham atau data ini ya, data PDB gitu ya. PDB atau data misalnya data inflasi. Nah, data inflasi atau PDB ini biasanya kan didapatkan per tahun ya, misalnya dari tahun 1990 sampai dengan 2023 misalnya. Nah, jadi kalau data yang kalian dapatkan itu tahunan ataupun bulanan ataupun harian, maka itu disebut dengan data time series. Gitu ya. Jadi data time series itu biasanya sering kita dapatkan melalui data-data sekunder, yaitu melalui laporan keuangan. Sedangkan kalau data cross section ini biasanya adalah data primer, ya, atau data yang kita dapatkan langsung dari sumbernya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman harus bisa menentukan data kalian itu data cross section atau data time series. Jika data cross section berarti data ini adalah data yang didapatkan misalnya dari sumbernya, yaitu data primer. Dari sumbernya bisa berupa kuesioner gitu ya. Jadi langsung di satu waktu saja. Sedangkan yang kedua adalah data time series. Kalau data time series ini adalah data sekunder. Yaitu data yang berasal dari laporan keuangan misalnya. Kita dapatkan data tahun 1990, 1991, 92 sampai dengan seterusnya. Ya, jadi ini tentukan
Nah, kalau kalian dapatkan dari laporan keuangan berarti termasuk data time series. Apa bedanya di dalam penelitian SPSS akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.